Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana untuk topik bahasan kita kali ini yaitu tentang ekonomi hijau, atau lebih sering digunakan dengan istilah green economy. Ekonomi hijau atau green economy ini merupakan suatu konsep ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga kesetaraan sosial masyarakat. Dan di samping itu juga sekaligus untuk mengurangi resiko terjadinya kerusakan lingkungan. Kalau kita berbicara tentang ekonomi hijau ataupun green economy ini, maka di dalamnya akan lebih banyak fokus yang terpusat pada yang pertama, yaitu transisi bahan bakar fosil. Transisi bahan bakar fosil ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan urgensi untuk beralih dari bahan bakar fosil dalam sistem energi Indonesia. Penerapannya ini pun dapat mendorong pengembangan beberapa sektor ekonomi hijau, seperti halnya tentang energi terbarukan, kemudian tentang transportasi berkelanjutan, kemudian ada juga pertanian organik dan pariwisata ramah lingkungan. Ini adalah fokus utama yang pertama. Kemudian fokus utama yang kedua dari ekonomi hijau atau green economy ini adalah optimalisasi efisiensi energi. Adapun optimalisasi efisiensi energi ini memiliki tujuan untuk mengoptimalkan penerapan dari efisiensi energi yang mengarah pada sistem dekarbonisasi energi Indonesia. Di samping itu juga mempromosikan penggunaan energi terbarukan. Hal-hal yang berkaitan dengan ini itu diantaranya adalah penerapan teknologi energi bersih. Kemudian ada juga investasi dalam infrastruktur energi terbarukan. Juga ada peningkatan kesadaran tentang pentingnya efisiensi energi ini. Kemudian yang ketiga, fokus utama dari ekonomi hijau atau green economy ini yaitu mitigasi perubahan iklim. Mitigasi perubahan iklim ini ditujukan untuk memperkuat kebijakan mitigasi perubahan iklim dalam negara kita. Ini berkaitan dengan upaya untuk mengurangi polusi dan dampak lingkungan negatif dari sektor industri.
Ini adalah 3 fokus utama green economy. Nah, ekonomi hijau ini apabila diterapkan dengan maksimal, maka ada beberapa manfaat yang bisa diambil, di mana diantaranya manfaat yang pertama adalah peningkatan lapangan pekerjaan. Investasi ekonomi hijau ini akan mampu menciptakan lapangan kerja lebih kurang 7 sampai 10 kali lipat lebih banyak jika dibandingkan investasi konvensional. Di mana ini akan terjadi karena sektor-sektor ekonomi hijau menggunakan lebih banyak tenaga kerja manusia, atau lebih sering digunakan dengan istilah padat karya. Ini manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua dari ekonomi hijau, yaitu adanya peningkatan produk domestik bruto. Ekonomi hijau ini memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan produk domestik bruto ataupun PDB secara signifikan. Bahkan, manakala kita mengacu kepada kajian dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penerapan ekonomi hijau ini akan dapat meningkatkan produk domestik bruto Indonesia lebih kurang sekitar 593 triliun sampai 638 triliun pada tahun 2030. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah terjadinya pengurangan limbah. Dengan ekonomi hijau, maka ini akan memberikan kontribusi dalam mengurangi limbah dengan estimasi penurunan sebesar antara 18 sampai dengan 52% dibandingkan dengan bisnis konvensional. Dan ini tentu akan memiliki dampak yang sangat besar pada penurunan emisi gas rumah kaca, yaitu sebesar sekitar 126 juta ton karbon dioksida. Ini manfaat ketiga. Kemudian manfaat yang keempat dari ekonomi hijau, yaitu munculnya ketahanan pangan yang lebih stabil. Dengan penerapan prinsip-prinsip green economy ataupun ekonomi hijau ini, maka perubahan iklim ini akan dampak yang akan memunculkan suatu hal-hal negatif terhadap utamanya hasil-hasil pertanian dan kelautan. Oleh karenanya, dengan adanya ekonomi hijau ataupun green economy ini, ke semua hal-hal negatif seperti yang kita sampaikan tadi, itu akan dapat dicegah semaksimal mungkin. Oleh karenanya, dalam hal ini,
ketahanan pangan akan menjadi lebih stabil. Ini adalah beberapa manfaat dari ekonomi hijau atau green economy. Dan manakala kita menelaah lebih jauh tentang ekonomi hijau ini atau green economy ini, maka di dalamnya kita akan mengenal prinsip-prinsip yang ada di dalam ekonomi hijau ini. Ada cukup banyak prinsip yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak, yaitu yang pertama adalah prinsip berkelanjutan. Ekonomi hijau ini merupakan suatu sarana untuk menjadikan ekonomi akan terus bertahan, tumbuh secara berkelanjutan. Ini adalah prinsip ekonomi hijau yang pertama, yaitu prinsip keberlanjutan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip pemerintah yang baik. Ekonomi hijau ini akan dipandu oleh berbagai institusi yang dalam hal ini adalah institusi yang kuat, terintegrasi, dan juga bertanggung jawab. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip kesejahteraan. Ekonomi hijau ini akan memungkinkan bagi semua orang untuk mewujudkan dan juga sekaligus menikmati kesejahteraan. Kemudian yang keempat, yaitu prinsip keadilan. Ekonomi hijau dalam hal ini akan mempromosikan kesetaraan di antara dan ekonomi hijau ini akan memunculkan suatu generasi yang mendukung terciptanya pemerataan sosial dan juga pemerataan ekonomi. Kemudian prinsip yang kelima dari ekonomi hijau yaitu prinsip efisiensi dan kecukupan. Ekonomi hijau dalam hal ini diarahkan untuk mendukung aktivitas produksi dan juga aktivitas konsumsi yang tentunya bertanggung jawab dan juga berkelanjutan. Kemudian yang keenam yaitu prinsip martabat. Dalam hal ini, ekonomi hijau akan menciptakan kemakmuran dan juga kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dan prinsip yang ketujuh yaitu prinsip ketahanan. Dalam hal ini, ekonomi hijau memiliki kontribusi yang sangat besar pada ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan juga ketahanan lingkungan. Nah, itulah beberapa hal yang menyangkut tentang ekonomi hijau. Selanjutnya, kita sebagai individu yang juga merupakan bagian dari masyarakat tentu diharapkan untuk turut serta mendukung pertumbuhan ekonomi
hijau ini. Lantas, langkah-langkah sederhana apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi hijau ini? Di dalam kehidupan keseharian kita, ternyata ada beberapa hal, beberapa tindakan yang mungkin dalam kacamata kita secara sederhana itu tidaklah begitu berarti, namun sejatinya itu telah menunjukkan bahwa kita sebagai individu, sebagai bagian dari masyarakat, telah mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi hijau. Di antara beberapa aktivitas sederhana itu, kita dapat menggambarkannya ataupun mendeskripsikannya. Kegiatan-kegiatan dalam hal seperti halnya yang pertama, yaitu mematikan saluran yang tersambung listrik manakala tidak diperlukan. Bukankah ini sederhana sekali? Namun ternyata ini memiliki efek yang besar di dalam mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Bahasa gampangnya, gunakan listrik dengan kesesuaian keperluan. Kemudian yang kedua, yaitu menyebarluaskan cara dalam berpartisipasi dalam mendukung ekonomi hijau ini, agar kita dan juga masyarakat sekitar kita memiliki gaya hidup yang tidak memikirkan jangka pendek saja, namun juga secara berkelanjutan. Yang ketiga, kita dapat menggunakan kembali peralatan makan misalnya, atau bisa juga tas kerja yang terbuat dari bahan-bahan selain dari plastik. Yang keempat, kita juga bisa untuk selalu mendorong penggunaan produk-produk lokal organik yang tentunya ini ramah terhadap lingkungan. Yang kelima, seperti dalam halnya penggunaan energi listrik tadi sesuai dengan keperluan, pun demikian dengan penggunaan air. Kita pun bisa menghemat pemanfaatan air, utamanya adalah air tanah. Kemudian yang keenam, langkah sederhananya bisa juga berupa mendaur ulang dengan memisahkan sampah berdasarkan kepada kategori sampah tersebut. Misalnya saja kategori organik maupun non-organik. Langkah yang lain, yang ketujuh misalnya, yaitu mengurangi penggunaan kertas. Inilah beberapa hal yang perlu mendapatkan pemahaman dan perhatian kita sekalian dalam hal ekonomi hijau ini. Semakin bertambahnya kemajuan peradaban manusia, maka seharusnya kita akan jauh lebih bijak lagi dalam penghargaan atas karunia Tuhan berupa lingkungan yang hijau. Ingat, kita bukanlah generasi terakhir dari peradaban manusia. Maka kita pun harus memikirkan keberlanjutan, kelanggengan dari aktivitas ekonomi untuk tidak hanya
pemanfaatan untuk generasi kita saja, tetapi juga memperhatikan generasi-generasi setelah kita. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang ekonomi hijau atau green economy ini. Mudah-mudahan ini membawa manfaat yang besar bagi kita semua, dan kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silahkan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.